Sebelumnya dia hanya tanah. Sifat tanah adalah hitam. Warnanya tidak menarik. Dan dia berada di bawah tapak kaki berbau busuk. Baju yang putih bersih terkena noda tanah. Orang malu membawanya ke masjid Baitullah. Padahal tanah bukan najis. Warnanya orang tidak suka. Terkena tanah, lihat anak kecil sekalipun akan menangis minta cuci basuh tangannya. Kononlah lagi orang dewasa. Tapi kemudian tanah itu yang katanya hina, yang katanya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tiba-tiba menjadi mulia. Mengapa tanah itu mulia? Fanafakhtu fihi min ruhi, karena ditiupkan Allah ruh ke dalam tanah itu. Faqa'u lahu sajidin. Malaikat-malaikat bersujud, bukan menyembah, tapi karena tanah itu menjadi mulia, Allah yang memuliakannya. Sadar diri, tahu diuntung, kau bukan siapa-siapa dan kau tak apa-apa. Lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insan. Kami ciptakan manusia min nutfatin amsyajin, dari sperma yang bercampur dengan sel ovum, sel telur. Summa nabtalihi, kami uji. Faja'alnahu sami'an basira. Lalu kemudian dia bisa mendengar. Lalu kemudian dia bisa melihat. Dikeluarkan dari perut ibunya. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Kamu keluar dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Kau tak tahu apa-apa. Kau hanya menangis. Tapi kemudian kau dititipkan harta. Kau menjadi pelit, bakhil, kedekut. Kau dititipkan kuasa, lalu kau sombong angkuh. Kau sangka kau akan hidup lama di atas dunia. Diberikan kau ilmu, kemasyhuran, lalu kau sangka orang lain hanya penghuni neraka saja. Pada saat itu kau sudah sombong, mengenang masa lalu yang bergelimang dosa, memperbaiki hubungan kepada Allah. Terlalu larut sudah mengejar dunia, terlalu lama sudah meninggalkan rumah Allah. Sampai masanya menemukan titik balik, berputar rumah, aktivitas olahraga, bekerja, rumah, bekerja, rumah, kerja, olahraga, liburan. Maka ambil nafas panjang, sebutkan nama Allahu Akbar. Selama ini angkuh dan sombong, tempelkan kening ke lantai. Saat itu kau katakan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci dia, Maha suci dan maha tinggi, wa bihamdih, hanya dia saja yang layak dipuja-puji. Sesungguhnya aku hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Apa yang kubanggakan? Allah yang maha adil. Allah ingatkan engkau bukan dengan khutbah Jumat karena kau tak pernah datang ke masjid, bukan dengan pengajian karena kau tidak suka kepada ulama. Tapi Allah nasihati engkau dengan apa? Mati anakmu, meninggal dunia istrimu. Kau lihat mereka terbujur, tapi ternyata kau tidak ambil pelajaran. Wa kafa bil mauti wa'iza. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara. Nasihat yang tidak bertinta dan tak berpena. Nasihat yang bukan tinta di atas kertas. Nasihat diam 1000 bahasa. Tapi kau tak ambil pelajaran dari kematian. Kau tetap juga rakus dan tamak. Kau kejar dunia seperti mengejar patah warganya. Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan. Tapi justru semakin kau telan, semakin kau haus. Semakin kau telan, semakin kau kering. Semakin kau telan, semakin kau hampa. Dan kau tak dapat apa-apa. Sampai akhirnya kematian tiba. Saat itu kau hanya berkata, oh, kematian tiba. An-nasu niyam. Manusia itu semuanya niam, tidur. Semua manusia itu tidur. Falamma matu intabahu. Ketika mereka mati, barulah mereka sadar. Rupanya aku sedang terlelap dalam tidur yang panjang. Ternyata kehidupan dunia hanya mimpi semata. Bagaimana indahnya mimpi. Bagaimana mimpi jatuh cinta membuat orang tersenyum sendirian. Bagaimana mimpi berkuasa membuat orang menggenggam tangan. Tapi ketika terbangun, ternyata adghasu ahlam. Hanya bunga-bunga tidur semata. Begitulah agaknya mereka yang pernah lalu dan singgah di stasiun kehidupan dunia. Ini hanyalah sebuah pulau, tapi dia bukan pulau akhir dari perjalanan.
Makanya pesan Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang merantau. Kau pergi dari kampung asalmu, singgah kau sebentar ke pulau ini, lalu kau berjalan-jalan, lalu kau sangka menarik, lalu kau buat rumah yang besar, lalu kau beli kendaraan yang besar, kau sangka kau kekal abadi. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa ya'lamun, mereka akan tahu. Kalla, sekali-kali tidak. Saufa ya'lamun, mereka akan tahu bahwa ternyata ruh yang ditiupkan Allah ke dalam jasad sampai masa yang ditentukan. Likulli ummatin ajal, setiap orang ada masa tenggat waktu, timingnya tiba. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun. Berapa banyak orang yang divonis mati, tidak mati kata Allah, tapi berapa banyak yang menyangka tidak akan mati, akan kekal abadi. Ainama takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian akan datang. Walau kuntum fi burujim musayyadah, kau buat kotak kayu yang besar, kau masuk ke dalamnya, kau kunci rapat, berharap kau akan terselamat, terelakkan dari kematian. Akhirnya mulutmu berkata, sampai juga waktunya tiba, akhirnya kau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kau bawa? Yatsba'ul mayyita thalathun, yang mengiringi ke liang lahat dia, mal, harta, kendaraan kereta kencana, mobil yang mewah, semuanya ikut mengiring. Tapi hanya sampai ke pelataran parkir belaka. Selesai acara pemakaman, mereka akan membawanya pulang dan mereka akan menjualnya menjadi harta warisan. Mereka cabik-cabik, mereka kerat, mereka potong, mereka bagi-bagi. Anak, istri, suami, kawan, sahabat, handai tolan, tetangga, kawan sekantor, semuanya tinggal. 2-3 hari mereka murung. Selepas itu waktu berganti, musim berubah. Kau hanyalah nama. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama apa yang kau tinggalkan? Fir'aun juga meninggalkan nama, Qarun juga meninggalkan nama, Haman juga meninggalkan nama. Tabbat syada Abi Lahab wa tabb, Abu Lahab pun meninggalkan nama. Tapi sampai hari ini tidak ada satupun makhluk Allah yang ingin memakai nama itu. Nama yang amat sangat kotor, nama yang tidak mencerminkan kebaikan. Hari ini kau berada sedang di simpang jalan. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujura, diberikan Allah jalan fujur, jalan hitam, jalan bengkok, jalan yang tidak ada hidayah di dalamnya. Wa taqwaha, jalan takwa, jalan hidayah, jalan kebaikan. Kalau masih ada rasa takut di dalam hatimu, jagalah takut itu. Kalau masih ada rasa sungkan kepada para ulama, rasa tak enak hati kepada orang tua, rasa segan kalau tak ke masjid, jagalah dia. Wariskan ke anak cucu. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarji'usnani, yang 2 pulang ke rumah, anak pulang, istri pulang. Yang tetap kekal abadi, wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma 1. Kalau pernah kau membangun masjid, kalau pernah kau usap kepala anak yatim, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini di dalam surga. Fa asyara bi isbi'aihi, Nabi tunjukkan 2 jarinya, as-sababah jari telunjuk, al-wusta jari tengah. Kalau pernah kau berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, bisa memberatkan timbangan, habibatani ilar rahman, dicintai, disayangi Allah. Sempat di sela-sela waktumu kau ucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain daripada itu hanya akan menjadi hambaan mansura, haba'an mansura, seperti debu yang ditiup angin. Kelak kita semua akan kembali kepadanya. Apa yang akan kita bawa? Illal ladzina amanu wal asr, demi waktu, demi masa, demi timing, semuanya akan kembali kepada